Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Barfes. Perkenalkan, nama saya Daniel Arkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pradityo. Baiklah, yang mulai dari awal yaitu pengertian link list. Link list adalah salah satu struktur data di mana data disimpan dalam bentuk rangkaian elemen yang saling terhubung. Setiap elemen dalam link list disebut node. Setiap node terdiri dari dua bagian utama. Satu, data menyimpan informasi atau nilai. Dua, pointer atau link, menunjuk ke node berikutnya atau sebelumnya, tergantung jenis link list. Berbeda dengan array yang membutuhkan lokasi memori berurutan, link list memungkinkan elemen-elemen disimpan di lokasi memori yang berbeda, tetapi tetap terhubung menggunakan pointer. 1. Penambahan node insertion. Penambahan node dapat dilakukan di awal, di akhir, atau di posisi tertentu. Kedua yaitu penghapusan node. Node dapat dihapus dari awal, akhir, atau posisi tertentu. Ketiga yaitu traversal. Proses mengunjungi setiap node dari awal hingga akhir. Yang keempat yaitu pencarian node. Mencari node tertentu berdasarkan nilai datanya. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari link list. Kelebihannya yaitu ukurannya yang dinamis, mudah untuk menambah atau menghapus elemen dibandingkan array. Ketiga yaitu memungkinkan implementasi struktur data lain seperti stack, QW, dan DQ. Lebih efisien dalam manajemen memori saat ukuran data sering berubah. Selanjutnya itu kekurangan, memerlukan memori lebih untuk pointer atau referensi. Kedua yaitu proses akses elemen lebih lambat dibandingkan array karena traversal dilakukan satu persatu. Ketiga yaitu tidak efisien untuk pencarian elemen tertentu. Ini adalah implementasi link list-nya. Di sini menggunakan single link list. Untuk mengelola data buku, konsepnya setiap buku dihubungkan ke buku berikutnya lewat atribut next. Node, setiap objek buku adalah sebuah node yang punya atribut data, seperti ID buku, judul pengarang, dan status, serta pointer ke node berikutnya. Head, self-head jadi pointer utama yang nunjuk ke node pertama dalam daftar. Kalau self-head masih non, berarti belum ada buku yang dimasukkan. Operasinya yaitu tambah buku dan tampilkan buku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tio. Selanjutnya adalah double link list untuk transaksi. Yang pertama itu membuat transaksi. Yang pertama itu membuat transaksi. Jadi setiap node itu transaksi dihubungkan dua arah, yaitu ke node sebelumnya previous dan ke node selanjutnya yaitu next. Node sama kayak daftar buku. Jadi tiap transaksi adalah node dengan atribut data, ID transaksi, ID buku, dan lain-lain. Plus pointer previous dan juga pointer next. Head dan tail-nya, yang pertama itu self-head untuk menunjukkan ke node pertama. Self-tail menunjuk ke node terakhir. Dengan double link list, kita bisa menavigasikan dari depan head atau ke belakang tail. Juga sebaliknya. Untuk operation-nya, di sini ada untuk nambah transaksi. Kalau masih kosong, jadi self-head dan self-tail-nya itu langsung diisi transaksi baru. Kalau enggak, transaksi baru ditaruh di akhir, yaitu update tile. Sambil nyambungin previous dan next ke node sebelumnya.
Yang kedua yaitu untuk menampilkan transaksi. Mulai dari self head, ngeloop ke node berikutnya sambil ngeprint data. Kalau mau navigasi balik, bisa pakai previous, walau di kode ini nggak dipakai. Untuk selanjutnya yaitu cari transaksi. Untuk cari transaksi, di sini parameternya ada self, ID transaksi, yaitu non, dan tanggalnya itu non. Kemudian yaitu hapus transaksi. Dihapus transaksi, di sini untuk parameternya yaitu ada self dan juga ID transaksi. Berikut hasil dari outputnya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel. Baiklah, saya akan menjelaskan linked list pada sistem pengelolaan riwayat transaksi bank, yang dimana yang pertama adalah single linked list ini akan digunakan untuk riwayat harian transaksi. Jadi untuk kelas transaksi harian akan menggunakan single linked list karena single linked list ini kami gunakan untuk agar node-nya itu, karena yang perlu node-nya cuma satu, dimana untuk next. Lalu setiap transaksi diwakili oleh objek transaksi harian yang akan menjadi node. Setiap node punya atribut data seperti ID transaksi, tanggal, jenis, dan jumlah, serta pointer ke transaksi berikutnya atau next. Lalu apabila self head adalah pointer utama yang menunjuk ke transaksi pertama. Kalau self head-nya masih non, berarti belum ada transaksi yang dimasukkan. Operasi-operasi yang dapat dilakukan yang pertama itu adalah tambah transaksi dan tampilkan transaksi. Untuk yang transaksi lengkapnya, kami menggunakan double linked list untuk riwayat lengkap transaksi, di mana kelas transaksi lengkap ini akan memiliki setiap node yang berisikan setiap transaksi yang diwakili oleh objek transaksi lengkap yang juga punya data atribut seperti ID transaksi, tanggal, jenis, dan jumlah, plus 2 pointer yang dimana previous untuk transaksi sebelumnya dan next untuk transaksi berikutnya. Ada juga head dan tails, dimana untuk menunjukkan ke transaksi pertama, dan self tail untuk menunjukkan ke transaksi terakhir dengan double linked list. Jadi kita bisa menavigasi dari bagian depan atau head hingga ke bagian belakang atau tail, ataupun sebaliknya. Operasi yang akan digunakan itu yang pertama ada tambah transaksi, yang kedua ada tampilkan transaksi, dan yang ketiga adalah tampilkan saldo. Kenapa pakai linked list? Yang pertama single linked list. Kenapa kami memakai single linked list untuk riwayat transaksi harian? Karena menurut kami hanya butuh transversal satu arah untuk menambahkan atau menampilkan data. Sedangkan untuk riwayat transaksi lengkap, kami menggunakan double linked list agar lebih fleksibel. Jadi bisa menavigasikan antara maju ataupun mundur jika diperlukan. Berikut adalah contoh penggunaan dari single linked list hingga double linked list kami, di mana yang pertama ini untuk menambahkan transaksi, lalu untuk menampilkan riwayat transaksi harian, lalu untuk menampilkan transaksi lengkap dan tampilkan saldo. Berikut adalah output ketika kode kami dijalankan.